Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kreatif SMK Musi Channel. Kali ini Bu Umu bertemu dengan kalian ya, kelas 11 semua jurusan di SMK Musi. Kali ini kita kembali dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Submapelnya adalah ibadah, temanya atau materinya itu tentang sholat berjamaah. Bu Umu yakin kalian di rumah selalu melaksanakan sholat jamaah di masjid ya, apalagi yang laki-laki khususnya. Nah, jadi mungkin materi ini tidak begitu asing untuk kalian, materi ini tidak begitu susah, hanya membutuhkan beberapa penebalan-penebalan saja yang mungkin kalian sedikit-sedikit tidak tahu, nanti insya Allah menjadi tahu. Nah, bagaimana materinya, kemudian apa saja yang akan kita bahas, langsung aja ya kita bahas materinya. Tahukah kamu apakah sholat berjamaah itu? Gambar-gambar ini merupakan ilustrasi kegiatan sholat berjamaah yang dilaksanakan di dalam masjid. Jadi sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Sholat 5 waktu yang kita kerjakan mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya diutamakan dilakukan secara berjamaah, bukan secara sendiri-sendiri atau munfarid. Kalian perlu tahu bahwa hukum sholat 5 waktu berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Berikut ini adalah dalil keutamaan sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaah, sholat yang dikerjakan secara berjamaah, tafdulu, lebih utama, ala, dibandingkan sholatil fadzi, sholat yang dikerjakan secara sendiri, bisa ba'in wa ishrina darajah, dengan 27 derajat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Arti lengkapnya sebagai berikut. Dari Ibnu Umar ridha'allah kepadanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil kedua sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik ridho Allah kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqulu, bahwasanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla, barang siapa salat fi masjidin jamaah, berjamaah di masjid, arba'ina lailah, 40 malam, la tafutuhur rak'atul ula, tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama, min sholatil isya'i, dari sholat isya, kataballahu lahu biha itqam, maka Allah akan membebaskan baginya minan nar, dari api neraka. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Arti lengkapnya adalah sebagai berikut. Dari Anas bin Malik, ridha Allah kepadanya, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Berikut ini adalah syarat sah sholat berjamaah. Ada imam, makmum berniat untuk mengikuti imam. Sholat dikerjakan dalam satu majelis. Sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Nah, barangkali ada di antara kamu yang berminat menjadi imam. Maka berikut ini syarat yang perlu kamu pahami. Yang pertama adalah mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Pasti dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Berakal sehat, balik, berdiri pada posisi paling depan, seorang laki-laki, dan tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Sedangkan syarat menjadi makmum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah makmum berniat mengikuti imam, mengetahui gerakan sholat imam, berada dalam satu tempat dengan imam, posisinya di belakang imam.
Dan hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya imam sholat asar, makmum juga sholat asar. Halangan sholat berjamaah. Hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah, angin kencang yang sangat membahayakan, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil, dan karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan seperti bawang, petai, dan jengkol. Makmum dibagi menjadi dua. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Makmum muwafiq adalah makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Jika kalian dalam kondisi ketinggalan berjamaah, perlu kecermatan dalam tata cara menghitung jumlah rakaat. Untuk itu, perhatikan ilustrasi peristiwa sebagai berikut. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam masih berdiri rakaat pertama. Namun, saat makmum masbuk ini belum selesai membaca Al-Fatihah, imam ruku. Maka dalam keadaan ini, makmum harus segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan Al-Fatihah. Makmum seperti ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Ilustrasi 2. Saat makmum masbuk datang berjamaah sholat asar, imam sedang rukuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah meskipun satu ayat. Lalu makmum segera rukuk mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Ilustrasi ketiga, pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang iktidal atau sujud rakaat 1. Makmum masbuk berniat takbiratul ihram dan langsung iktidal atau sujud bersama imam. Maka pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum berdiri lagi untuk menambah kekurangan rakaat yang belum selesai. Berikut ini adalah tata cara sholat berjamaah. Sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah, tetapi kalau tidak memungkinkan cukup dengan iqomah saja. Barisan sholat atau saf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat ada yang nyaring atau jahar, dan ada yang dilirihkan atau sir. Bacaan yang dinyaringkan adalah bacaan takbiratul ihram, takbiratul intiqal, tasmiyah, dan salam. Bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya, dan subuh. Bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah yang dinyaringkan. Berikutnya adalah makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Dan terakhir adalah setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Keutamaan sholat berjamaah, menjalin silaturahmi antar sesama, mengajarkan hidup disiplin saling mencintai dan menghargai, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan, menahan diri dari kemauan sendiri atau egois, dan mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Yang terakhir adalah perilaku sebagai wujud cinta sholat berjamaah. Ketika masuk waktu sholat, segera menuju ke masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan azan. Ketika mendengar azan, segera menuju ke masjid, mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah, suka menjalin tali silaturahmi antara sesama di masjid, senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama, tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang karena kedudukannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersikap demokratis, taat kepada pimpinan selama tidak melakukan kesalahan, dan menjaga persatuan, kesatuan, dan bersikap demokratis. Demikian tadi penjelasan materi tentang sholat berjamaah. Bu Umu harap kalian sudah memahami materi yang kita sampaikan hari ini. Nanti Bu Umu akan memberikan tugas ke kalian dan tugasnya akan Bu Umu share melalui wali kelas kalian. Dan jangan lupa absennya kalian nanti tulis di kolom komentar ya. Nama kamu siapa, kemudian kamu dari kelas apa, nomor absennya berapa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.